Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Esna Junita. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang rotasi. Capaian pembelajaran yang ingin dihasilkan atau diperoleh dari pembelajaran rotasi ini yang pertama adalah pemahaman konsep tentang rotasi dan juga unsur-unsurnya. Kemudian yang kedua adalah menemukan rumus rotasi yang berpusat di titik 0,0 serta rumus rotasi yang berada pada pusat di A, B. Setelah kita mengetahui kedua rumus tersebut, diharapkan mampu menyelesaikan masalah rotasi dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Ini adalah definisi dari rotasi, yaitu secara istilah adalah perputaran, yaitu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan cara memutar, mengelilingi suatu titik pusat tertentu, sejauh sudut tertentu dan arah tertentu. Maka dari itu unsur rotasi ada 3, yaitu titik pusat, besar sudut rotasinya, dan arah putaran. Kemudian dari itu kita nanti akan menurunkan rumus rotasi yang pusatnya di 0,0. Langkah pertamanya adalah kita menyatakan koordinat titik yang akan kita rotasikan dalam bentuk polar. Kemudian dari situ kita akan punya bayangannya, yaitu X aksen dan Y aksennya. Dan kita akan menggunakan identitas jumlah sudut, yaitu cos alfa ditambah theta dan juga sin alfa ditambah theta. Kita substitusikan ke dalam koordinat tadi. Langkah terakhir adalah kita akan mendapatkan X aksen dan Y aksennya, yaitu hasil akhirnya kita peroleh X aksen sama dengan X cos theta dikurangi Y sin theta. Kemudian Y aksennya kita peroleh sama dengan X sin theta ditambah Y cos theta. Dari bentuk akhir ini akan kita pakai untuk menurunkan rumus rotasi dengan pusatnya di A, B dengan mengikuti bentuk rumus rotasi pusatnya di 0,0. Langkah yang pertama yang membedakan dengan pusat di 0,0, kita pertama akan mentranslasikan titik pusatnya dari 0,0 menuju ke A, B, sehingga kita akan punya yaitu X dikurangi A dan Y dikurangi B. Baru setelah itu kita akan masukkan pada rumus rotasi di titik 0,0 menyesuaikan dengan translasi tadi. Dan setelah kita peroleh hasilnya yaitu X aksen Y aksennya, itu nanti akan kita kembalikan lagi pada bentuk awal sehingga diperoleh bentuk terakhirnya X aksen sama dengan X dikurangi A, hasil translasi tadi, dikali cos theta dikurangi Y dikurangi B kali sin theta ditambah dengan A. Karena A ini sebenarnya hasil translasi yaitu X aksen dikurangi A. Untuk menyamakan sisinya, jadi A-nya akan kita pindah ruas. Begitu juga untuk Y aksen, kita peroleh sama dengan X dikurangi A dikali sin theta ditambah Y dikurangi B kali cos theta ditambah dengan B. Dari dua rumus yang sudah kita miliki, sekarang kita akan menerapkannya pada soal, yaitu sebuah biang lala memiliki pusat porosnya di titik 0,8. Kemudian jari-jari biang lalanya 6 meter dan akan ada seseorang yang naik dari bawah, yaitu di titik 0,2. Jadi pusat rotasinya 0,8 dan koordinat titik yang akan kita cari bayangannya atau kita cari rotasinya adalah 0,2. Jika biang lala berputar berlawanan arah putaran jarum jam, maka nanti dengan sudut 150 karena berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka nanti sudutnya itu nilainya adalah bernilai positif. Berapa koordinat posisi penumpang setelah berputar 150 derajat? Di sini yang pertama menentukan nilai cos 150 dan sin 150. Setelah itu menghitung selisih koordinat terhadap pusat karena dilakukan translasi, yaitu X dikurangi A karena posisi penumpang di 0,2 berarti ya 0 dikurangi 0 dan 2 dikurangi 8. Setelah itu baru disubstitusi ke rumus rotasinya di X aksen dan Y aksennya. Setelah diperoleh X aksennya sama dengan 3 dan Y aksennya sama dengan 8 ditambah 3 akar 3, maka kita bisa menjawab pertanyaan yang A, yaitu koordinat pusat penumpang, yaitu X aksen, Y aksen. Baru setelah itu nanti akan kita cari ketinggian penumpang dari tanah, yaitu dengan melihat koordinat Y aksennya. Y aksennya 8 ditambah 3 akar 3, yaitu mendekati nilai 13,2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.